Artaxerxes pertama adalah salah satu raja terpenting dalam sejarah Kekaisaran Achaemenid Persia yang memerintah setelah wafatnya Raja Xerxes. Ia memimpin pada masa yang penuh gejolak baik di dalam negeri maupun di wilayah kekuasaan luas Persia yang terbentang dari Mesir hingga Asia Kecil, dari Asia Tengah hingga wilayah yang kini dikenal sebagai Pakistan. Pemerintahannya menjadi fase penting dalam perkembangan kekuasaan besar Persia karena pada masa inilah berbagai pemberontakan terjadi dan hubungan dengan dunia Yunani mengalami titik balik yang menentukan arah masa depan kawasan tersebut. Ia naik takhta setelah peristiwa yang penuh intrik dan ketegangan politik. Setelah Raja Xerxes meninggal secara mendadak akibat konspirasi dalam istana, Artaxerxes sebagai putra dari keluarga kerajaan dihadapkan pada situasi yang menuntut keberanian dan ketegasan. Ia harus memastikan stabilitas politik dan mengatasi ancaman internal yang bisa meruntuhkan kekuasaan Persia jika tidak ditangani dengan tepat. Di dalam sejarah Persia, masa transisi ini merupakan salah satu yang paling sensitif karena banyak pejabat tinggi, bangsawan, dan komandan militer memiliki ambisi politik sendiri. Sejak awal pemerintahannya, Artaxerxes pertama menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kesatuan wilayah Persia. Kekaisaran pada masa itu sangat luas dan menuntut kontrol kuat di berbagai wilayah yang jaraknya berjauhan. Salah satu pemberontakan besar terjadi di Mesir. Mesir pada masa kekuasaan Persia seringkali menjadi wilayah yang paling sulit dikendalikan karena memiliki sejarah kerajaan kuat dan identitas politik yang mandiri. Selama pemerintahan Artaxerxes pertama, Mesir kembali bangkit melawan kekuasaan Persia dengan dukungan dari Yunani. Pemberontakan ini berlangsung lama dan memerlukan upaya militer besar untuk memadamkannya. Artaxerxes pertama mengirim berbagai pasukan untuk menghadapi pemberontakan ini dan berupaya menjaga supremasi Persia atas Mesir. Meskipun perjalanan militer di sana penuh tantangan, selain Mesir, wilayah Yunani menjadi sumber masalah yang tidak kalah serius. Persia dan dunia Yunani telah lama terlibat dalam rangkaian konflik yang dikenal dalam sejarah sebagai Perang Persia. Walaupun perang besar sebelumnya telah berakhir, hubungan politik dan militer antara Persia dan negara-negara kota Yunani masih tegang. Pada masa Artaxerxes pertama, Athena terus memperluas pengaruhnya di Laut Aegea dan wilayah sekitarnya sehingga menimbulkan kekhawatiran di pihak Persia. Persia pun memberikan dukungan untuk negara-negara kota Yunani yang menjadi lawan Athena. Konflik tidak lagi dilakukan dengan peperangan besar seperti sebelumnya, tetapi melalui strategi politik, diplomasi, bantuan militer tidak langsung, dan pendanaan kepada pihak-pihak yang berseberangan dengan Athena. Strategi ini dikenal sebagai perang tidak langsung melalui kekuatan sekutu. Dalam situasi ini, perjanjian damai yang kemudian dikenal dengan nama Damai Kalias dianggap sebagai momen penting. Perjanjian tersebut dianggap telah mengakhiri permusuhan besar antara Persia dan Yunani. Meskipun sebagian sejarawan masih memperdebatkan detail dan keberadaannya secara pasti karena sumber-sumber sejarah kuno tidak sepenuhnya sejalan. Namun secara umum diyakini bahwa pada masa Artaxerxes pertama terjadi kesepakatan yang mengurangi konflik langsung antara Persia dan Athena, sehingga memberikan waktu bagi Kekaisaran Persia untuk memfokuskan sumber daya pada permasalahan internal dan pemberontakan di provinsi-provinsi yang jauh. Di dalam negeri, Artaxerxes pertama dikenal sebagai pemimpin yang berupaya menjaga stabilitas sosial dan politik melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan fungsi administrasi. Persia adalah kerajaan besar yang bergantung pada sistem birokrasi kuat, jalur komunikasi, serta jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota penting. Pada masa pemerintahannya, tidak sedikit usaha dilakukan untuk memperbaiki struktur pemerintahan dan memperkuat otoritas pusat. Artaxerxes pertama juga banyak disebut dalam sumber-sumber Yahudi kuno dan dikenal sebagai salah satu raja Persia yang memiliki hubungan penting dengan bangsa Yahudi. Menurut tradisi literatur Yahudi, ia dikenal sebagai penguasa yang memberikan izin untuk melanjutkan pembangunan tembok Yerusalem dan memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh seperti Ezra dan Nehemia. Dukungan ini menjadi penting dalam sejarah bangsa Yahudi setelah masa pembuangan di Babilonia. Walaupun beberapa rincian sejarahnya masih diperdebatkan, hubungan ini menunjukkan peran Artaxerxes pertama dalam dinamika wilayah Levant pada masa pasca Babilonia. Selain itu, ia digambarkan sebagai raja yang memiliki perhatian terhadap budaya dan agama. Kerajaan Persia dikenal sebagai salah satu kekaisaran yang menghormati keragaman agama dan budaya rakyatnya. Kebijakan toleransi ini diwarisi dari pendahulunya, Darius dan Cyrus, dan terus dipertahankan oleh Artaxerxes pertama. Dengan prinsip ini, Persia mampu mempertahankan stabilitas dalam wilayah yang sangat luas dan beragam.
Kebijakan tersebut membuat banyak bangsa merasa lebih aman di bawah Persia dibanding berada di bawah kekuasaan kerajaan lain yang lebih represif. Meski demikian, pemerintahan Artaxerxes pertama tidak sepenuhnya berjalan mulus. Konflik internal dalam keluarga kerajaan juga menjadi bagian dari catatan sejarah. Perebutan takhta, intrik para pejabat, dan pertarungan diplomatik di kalangan elit istana mencerminkan betapa kompleksnya politik di jantung kekaisaran Persia. Namun di balik itu semua, Artaxerxes pertama dikenal memiliki keteguhan dan kebijakan yang mampu menjaga kontinuitas kekuasaan. Di bidang budaya, masa pemerintahannya turut menyaksikan perkembangan seni dan arsitektur Persia. Wilayah Persia pada masa itu merupakan pusat peradaban yang menggabungkan unsur-unsur dari berbagai bangsa, mulai dari Mesir, Babilonia, Media, hingga budaya Yunani yang pengaruhnya mulai meluas. Persepolis dan Susa sebagai pusat pemerintahan menjadi simbol kemegahan budaya Persia yang dihiasi relief patung dan bangunan monumental. Pemerintahan Artaxerxes pertama meneruskan tradisi pembangunan warisan budaya yang telah dimulai pendahulunya, sehingga kerajaan tetap mempertahankan citranya sebagai pusat seni dan kemegahan Timur kuno. Warisan Artaxerxes pertama dapat dilihat dari kemampuannya mempertahankan kerajaan yang luas dalam situasi penuh tantangan. Ia menggabungkan diplomasi, kekuatan militer, dan kebijakan internal yang relatif toleran, sehingga Persia tetap menjadi kekuatan terkemuka di dunia kuno. Walaupun setelah pemerintahannya kekaisaran kembali menghadapi gelombang pemberontakan dan perubahan politik, masa kepemimpinannya menjadi salah satu fondasi penting yang memperpanjang usia kekaisaran Persia, sebelum akhirnya runtuh di tangan Alexander Makedonia beberapa generasi kemudian. Sejarah mencatat Artaxerxes pertama sebagai raja yang mampu menjalankan pemerintahan di tengah kompleksitas hubungan internasional dan dinamika internal. Ia dikenang sebagai pemimpin kuat, strategis, dan bijak dalam menghadapi perpecahan wilayah serta persaingan kekuatan besar. Dengan segala pencapaiannya, ia menempati posisi penting dalam sejarah Persia dan dunia kuno serta menjadi salah satu tokoh yang dikenang dalam narasi sejarah peradaban Timur yang gemilang dan berpengaruh luas hingga masa kini. Dalam melanjutkan pembahasan tentang sosok Artaxerxes pertama, penting untuk menyoroti bagaimana ia membentuk wajah kekaisaran melalui pendekatan yang lebih halus namun sangat berpengaruh. Pemerintahannya tidak hanya ditentukan oleh peperangan atau pemberontakan, tetapi juga oleh gaya memimpin yang menekankan kesinambungan, diplomasi, dan pengelolaan moral kekaisaran. Ia tidak hanya dilihat sebagai penguasa militer, tetapi juga sebagai figur yang memahami betapa kompleksnya struktur masyarakat di bawah kekuasaan Persia. Seorang raja pada masa itu bukan hanya penjaga wilayah, tetapi juga figur simbolis yang mengikat keberagaman etnis, agama, dan status sosial dalam satu sistem politik yang efektif. Artaxerxes pertama memperkuat kedudukan bangsawan dan gubernur daerah dengan memberikan ruang bagi para tokoh lokal untuk tetap memegang otonomi budaya selama mereka bersikap loyal kepada pusat kekuasaan. Pendekatan politik seperti ini berbeda dengan beberapa kerajaan besar lain yang cenderung melakukan sentralisasi ketat sehingga memicu ketidakpuasan rakyat di daerah. Dengan membiarkan tradisi daerah berkembang, ia menjaga keseimbangan dalam struktur wilayah yang luas. Hal tersebut membuat banyak masyarakat lokal tetap merasa memiliki tempat dalam struktur kekuasaan Persia. Mereka bukan sekadar bangsa jajahan, tetapi bagian dari sistem kekaisaran yang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Di tingkat administrasi, ia memperluas peran para pejabat pencatat dan pengawas ekonomi. Di bawah kepemimpinannya, sistem pemasukan kekaisaran diperbaiki agar lebih teratur. Pajak dikumpulkan dengan sistem evaluasi yang lebih terstruktur, dan para pejabat yang terbukti korup diberi hukuman tegas. Kebijakan ini memperkuat otoritas pusat sekaligus membuat rakyat melihat adanya kontrol nyata atas para elit yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Dalam konteks kerajaan besar, kestabilan ekonomi adalah salah satu pilar utama keberlangsungan kekuasaan, dan Artaxerxes pertama mengambil langkah yang berhati-hati untuk menjaga alur logistik dan finansial kekaisaran. Selain memperkuat birokrasi, ia juga memberikan perhatian pada hubungan dengan kelompok religius. Kekaisaran Persia dikenal menghormati keyakinan dan tradisi berbagai masyarakat dalam wilayahnya. Di bawah pemerintahannya, perlindungan terhadap tempat ibadah dan tokoh agama ditegakkan. Penghormatan terhadap simbol spiritual masyarakat membuatnya dipandang sebagai pemimpin yang adil. Pengaruh spiritualitas Zoroastrianisme tetap kuat, namun ia tidak memaksakan agama negara kepada rakyat di wilayah taklukan. Kebijakan ini menciptakan iklim sosial yang relatif damai, di mana keberagaman tidak dianggap ancaman, melainkan bagian dari fondasi negara.
Tradisi filsafat dan intelektual juga berkembang pada masa tersebut. Walaupun Persia bukan pusat pemikiran spekulatif seperti Athena, namun istana Artaxerxes dikenal menerima para cendekiawan, ahli hukum kuno, dan penulis sejarah. Kehadiran mereka memperkuat legitimasi kekuasaan melalui narasi dan dokumentasi sejarah. Dalam sistem kekuasaan kuno, penulisan sejarah memiliki dua tujuan sekaligus, yaitu pencatatan peristiwa dan pembentukan citra politik. Melalui penuturan resmi, ia menampilkan diri sebagai raja yang membawa keteraturan dan keseimbangan. Kemakmuran ekonomi juga menjadi sorotan dalam periode ini. Kekaisaran Persia mengandalkan perdagangan jarak jauh yang menghubungkan timur dan barat. Jalur dagang yang menghubungkan India, Asia Tengah, Mesir, dan Jazirah Arab tetap terjaga. Artaxerxes memastikan bahwa jalur dagang utama tetap aman dari perampokan dan gangguan politik. Ia memperkuat garnison di titik-titik penting agar para pedagang merasa aman dalam perjalanan. Dengan demikian, barang-barang seperti logam mulia, rempah, kain mewah, dan kerajinan tangan terus mengalir melintasi wilayah Persia, menciptakan kehidupan ekonomi yang dinamis dan mendukung struktur negara secara keseluruhan. Perannya dalam konteks hubungan internasional patut diperhatikan lebih jauh. Di satu sisi, ia memainkan politik yang menahan agresi tanpa menimbulkan perang besar. Di sisi lain, ia mempengaruhi arah politik kawasan dengan campur tangan tidak langsung, terutama dalam perkembangan dunia Yunani. Ia paham bahwa kekuatan bukan semata-mata pedang, tetapi juga uang, aliansi, dan informasi. Dengan mendukung musuh-musuh Athena dan memberikan tekanan melalui jalur diplomatik, ia menjaga keseimbangan kekuasaan yang menguntungkan Persia dan membuat kekayaan negara terhindar dari perang berkepanjangan yang dapat melemahkan stabilitas dalam negeri. Sementara itu, kondisi sosial di bawah kepemimpinannya relatif stabil. Kelas petani yang menjadi dasar ekonomi agraris diberi ruang untuk bekerja tanpa tekanan berlebihan. Perbaikan irigasi dan pemeliharaan tanah pertanian tetap berjalan, terutama di wilayah subur sekitar Mesopotamia. Produksi pangan yang terjaga berarti stabilitas sosial ikut terjaga, karena ancaman kelaparan merupakan salah satu pemicu utama kerusuhan dalam peradaban kuno. Perhatian terhadap kebutuhan dasar rakyat menjadi salah satu faktor yang menjaga legitimasi kekuasaan. Walaupun peradaban Persia sering dilihat melalui kemegahan istana dan struktur militer, kehidupan budaya sehari-hari berkembang cukup pesat pada masa Artaxerxes pertama. Seni sastra, kerajinan logam, teknik pahat, dan seni permadani terus berkembang. Seni Persia memadukan elemen dari Mesir, Elam, Media, Babilonia, dan pengaruh budaya dari wilayah lain. Hal ini menciptakan gaya seni yang khas, penuh simbolisme kekuasaan tetapi tetap lembut dalam estetika. Seni relief yang menggambarkan prosesi kerajaan, upacara resmi, dan representasi simbolik otoritas adalah contoh nyata betapa Persia menghargai keindahan yang memiliki makna politik. Dalam dunia militer, meskipun ia tidak dikenal sebagai raja yang melakukan ekspansi besar, keberhasilannya terletak pada pertahanan yang kuat. Ia memastikan pasukan Persia tetap disiplin, terlatih, dan siap menghadapi ancaman. Stabilitas kekaisaran yang luas membutuhkan kemampuan mempertahankan wilayah, bukan sekadar menaklukkan. Oleh sebab itu, keberhasilan menjaga integritas wilayah tanpa pecahnya perang total merupakan pencapaian tersendiri. Para jenderal dan panglima diberi kepercayaan dalam memimpin berbagai korps pasukan yang berasal dari etnik berbeda, mencerminkan kemampuan manajerial tingkat tinggi dalam struktur militer raksasa. Pada akhirnya, masa kekuasaan Artaxerxes pertama menggambarkan sosok pemimpin yang memahami kondisi zamannya. Ia tidak membangun kehormatan melalui ekspansi agresif dan pembantaian, melainkan melalui stabilitas, keteraturan, dan kemampuan menyeimbangkan kekuatan internal dan eksternal. Ia memadukan kecerdasan politik dengan kesabaran dalam menghadapi tantangan. Dalam sejarah Persia, ia menjadi contoh bahwa kekuatan sejati sebuah kerajaan tidak hanya terletak pada pedang dan benteng, tetapi juga pada administrasi yang bijak, pengelolaan moral rakyat, dan kesanggupan menjaga keharmonisan budaya di bawah payung kekuasaan yang luas. Walaupun ia tidak selalu disebut sebagai raja paling terkenal dalam dinasti Achaemenida, warisannya terbukti panjang dalam membentuk fondasi yang menahan kekaisaran tetap berdiri kuat untuk waktu yang cukup lama, sampai akhirnya dunia berubah dan Persia memasuki babak sejarah berikutnya. Perjalanan kekuasaan Artaxerxes pertama juga tidak dapat dipisahkan dari perubahan mentalitas politik Timur Dekat pada masanya. Ia memerintah pada era ketika ide kekuasaan universal Persia mulai dihadapkan pada kenyataan bahwa dunia sedang mengalami pergeseran kekuatan, terutama dengan semakin kritisnya bangsa-bangsa Yunani terhadap dominasi asing.
Dalam arus perubahan itu, Artaxerxes pertama memilih pendekatan adaptif. Ia memahami bahwa zaman tengah bergerak menuju pola politik baru yang menempatkan diplomasi dan propaganda sejajar dengan kekuatan senjata. Maka dari itu pemerintahannya memberi ruang bagi para penulis, seniman, dan tokoh istana untuk memperkuat citra kepemimpinan melalui simbol-simbol kemuliaan dan narasi yang menegaskan ketertiban di bawah pemerintahan Persia. Salah satu bentuk penguatan simbol kekuasaan terlihat dalam pengembangan ritual kerajaan, upacara penghormatan terhadap raja, prosesi tahunan, dan perayaan besar yang melibatkan rakyat dan bangsawan dilakukan untuk menegaskan simpul kesetiaan. Dalam acara-acara seremonial tersebut, raja tampil bukan hanya sebagai penguasa administratif, tetapi juga sebagai penjaga harmoni kosmos. Sosok yang diyakini berperan menjaga keseimbangan alam dan manusia. Konsep ini erat kaitannya dengan tradisi Zoroastrianisme yang menekankan keteraturan sebagai nilai tertinggi bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, jabatan raja berada dalam posisi spiritual sekaligus politik yang sulit digugat oleh pihak manapun. Pada sisi lain, kehidupan rakyat kecil tetap menjadi fondasi daya tahan kerajaan. Petani, pedagang, pengrajin, dan pekerja lapangan menjalani hari-hari mereka di bawah sistem kerja yang sudah terstruktur. Para pengumpul pajak diawasi ketat agar tidak menyalahgunakan jabatan. Walaupun selalu ada celah korupsi pada masa kerajaan kuno, penguatan struktur administratif yang dilakukan Artaxerxes pertama membuat pelanggaran lebih sulit dilakukan tanpa konsekuensi. Para pejabat yang melanggar aturan tidak jarang dihukum dengan keras. Penerapan aturan tegas ini menjadi sinyal bahwa ketertiban adalah prioritas utama dan tidak ada posisi sosial yang kebal hukum. Di bidang perdagangan luar negeri, ia mengawasi diplomasi ekonomi yang memperlancar hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang tidak sedang terlibat konflik dengan Persia. Kekayaan alam seperti logam, gandum, minyak tanaman, bahan wangi, serta kuda dari wilayah Asia Tengah menjadi bagian dari arus ekonomi yang memperkaya kerajaan. Jalur dagang darat dan laut diawasi dengan cermat. Pos-pos militer di sepanjang rute perdagangan bukan hanya berfungsi mempertahankan wilayah, tetapi juga menjaga keamanan pedagang. Para saudagar dari berbagai budaya sering singgah di kota-kota besar Persia, membawa cerita, barang baru, dan informasi strategis yang kemudian dapat digunakan untuk kepentingan politik. Pendekatan strategi informasi ini menjadi salah satu ciri penting dalam kepemimpinan Artaxerxes pertama. Ia tahu bahwa dunia tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kabar, rumor, laporan, dan diplomasi rahasia. Informasi dari negara-negara tetangga dianalisis oleh penasihat istana untuk menilai potensi ancaman. Dengan memahami kondisi lawan, Persia dapat bertindak lebih dulu dan mencegah gejolak besar sejak awal. Pola pikir ini membantu kerajaan bertahan menghadapi tekanan eksternal tanpa harus berperang setiap saat. Selain itu, hubungan dekat Artaxerxes pertama dengan kalangan pengurus keagamaan semakin menguatkan fondasi ideologis kekuasaannya. Ia mendukung para penjaga api suci dan pemuka spiritual yang menjaga ajaran kebenaran menurut tradisi Persia kuno. Para pemuka ini seringkali memberikan nasihat moral bagi para pejabat dan anggota istana agar tidak lupa pada peran mereka sebagai pelayan bagi ketertiban kosmik. Pada masa itu, keyakinan dan pemerintahan tidak dipisahkan. Raja bukan sekadar penguasa, tetapi wali amanah tatanan ilahi yang dipercayakan untuk menjaga keadilan dunia. Di luar urusan resmi dan politik tinggi, kehidupan budaya rakyat berkembang dalam harmoni sosial yang ditata oleh hukum kerajaan. Festival musim panen, pertunjukan musik tradisional, permainan rakyat, serta upacara adat daerah tetap berlangsung. Pemerintah tidak menekan kegiatan ini karena mengerti bahwa tradisi lokal dapat memperkuat rasa kebersamaan dan identitas daerah yang pada akhirnya menopang struktur kekaisaran. Dalam suasana seperti itu, kesetiaan rakyat tidak semata-mata karena rasa takut, tetapi juga karena mereka merasa kehidupannya berlangsung dalam stabilitas dan keteraturan. Sebagai penguasa besar, Artaxerxes pertama juga memahami pentingnya legitimasi keluarga dalam menjaga kesinambungan takhta. Ia memastikan penerusnya memiliki dukungan politik yang cukup kuat agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Keluarga kerajaan dilatih dengan disiplin ketat, baik dalam seni kepemimpinan maupun dalam memahami tradisi Persia. Namun begitu, intrik keluarga tetap menjadi fenomena yang sulit dihindari pada istana manapun. Konflik batin, persaingan antar kerabat, dan ambisi pribadi tetap membayangi istana meski jarang muncul secara publik karena sistem kerajaan menjaga citra kesatuan keluarga penguasa. Di penghujung masa pemerintahannya, Artaxerxes pertama telah membangun reputasi sebagai raja yang menata dunia dengan ketenangan namun ketegasan.
Ia mungkin tidak terkenal dengan perjalanan penaklukan besar atau kampanye militer spektakuler, tetapi ia dihormati karena kemampuan mempertahankan struktur raksasa yang diwariskan kepadanya. Kemuliaan seorang penguasa kuno tidak hanya dinilai dari luas wilayah yang ia taklukkan, tetapi juga dari keberhasilan menjaga kejayaan negeri dalam jangka panjang. Dan dari perspektif itu, ia layak dikenang sebagai pemimpin yang membawa stabilitas di tengah arus sejarah yang terus bergerak. Kisahnya menegaskan bahwa kejayaan sebuah imperium tidak hanya tercipta oleh satu generasi. Ia adalah mata rantai dalam rangkaian panjang pemimpin Persia yang menegakkan tatanan dunia di zamannya. Di bawah kepemimpinannya, fondasi moral, administrasi, ekonomi, dan budaya dijaga tetap kuat sehingga kerajaan tetap bertahan menghadapi guncangan zaman. Artaxerxes pertama memberikan pelajaran bahwa kekuasaan yang kokoh bukan hanya hasil keberanian di medan pertempuran, tetapi juga kebijaksanaan dalam memimpin manusia, kepekaan terhadap dinamika sosial, kemampuan membaca arah sejarah, dan kesabaran dalam menjalankan kekuasaan yang besar. Dengan demikian, perannya menjadi bagian penting dalam catatan panjang perjalanan Kekaisaran Achaemenid, meninggalkan jejak yang tidak terhapus oleh waktu. Dalam melanjutkan penelusuran mengenai pemerintahan Artaxerxes pertama, perlu dipahami bahwa kepemimpinannya menorehkan pola manajemen kerajaan yang memadukan ketahanan politik dengan kecanggihan kontrol administratif. Pada masa itu, kerajaan berada pada fase mempertahankan kejayaan, bukan sekadar memperluas wilayah. Oleh karena itu, strategi yang ia terapkan seringkali berfokus pada memperkuat fondasi terdalam negara, memastikan roda pemerintahan berputar stabil tanpa goyangan besar dari dalam maupun luar. Ia memahami bahwa masa kejayaan tidak selalu datang melalui ekspansi, tetapi melalui kesanggupan memelihara keseimbangan di antara kekuatan sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di wilayah kekuasaannya. Pendekatannya terhadap kepemimpinan bersifat konsisten dan hati-hati. Ia mengawasi perkembangan provinsi melalui utusan kepercayaan yang memberi laporan berkala tentang kondisi lapangan. Permasalahan yang muncul tidak dibiarkan membesar. Jika ada gejolak, pemerintah pusat segera mengambil langkah tepat namun tidak terburu-buru. Ketegasan ini berpadu dengan kebiasaan menggunakan para penasihat berpengalaman dalam merumuskan keputusan strategis. Dengan demikian, keputusan kerajaan tidak hanya berdasarkan intuisi penguasa, melainkan juga analisis yang mencerminkan pengalaman administrasi yang luas. Di tingkat elit pemerintahan, Artaxerxes pertama menempatkan nilai kesetiaan sebagai prinsip tertinggi. Para pejabat yang menunjukkan komitmen kuat terhadap kekuasaan pusat diberikan kepercayaan besar, sedangkan mereka yang memperlihatkan ambisi pribadi tanpa mempertimbangkan stabilitas negara dipantau dengan ketat. Ia tidak segan melakukan rotasi jabatan untuk memastikan tidak ada figur tunggal yang memperoleh terlalu banyak kekuasaan di suatu wilayah. Praktik ini bertujuan mencegah lahirnya pemberontak dari dalam struktur pemerintahan sendiri. Dengan demikian, ia menciptakan kondisi di mana kekuasaan tetap tersebar secara terkontrol di bawah komando pusat yang kuat. Selain bidang politik, perkembangan intelektual pada zamannya menemukan ruang berkembang melalui dukungan tersirat dari istana. Meskipun tidak tercatat melakukan patronase budaya sebesar beberapa raja sebelumnya, namun ia menciptakan atmosfer yang memungkinkan para juru tulis, ahli hukum kuno, dan penutur sejarah bekerja tanpa tekanan berlebihan. Karya-karya dokumentatif yang muncul pada masa itu menjadi salah satu sumber utama yang mengabadikan struktur pemerintahan Persia, tata istana, serta kisah perjuangan mempertahankan imperium dari ancaman eksternal. Pengetahuan dan tradisi tercatat ini menjadi warisan bagi generasi setelahnya untuk mempelajari bagaimana menjaga stabilitas kerajaan raksasa. Sementara itu, keberlangsungan kehidupan pedesaan tetap diperhatikan melalui pengelolaan air dan sistem irigasi. Sungai-sungai besar yang menjadi nadi pertanian di wilayah Mesopotamia, Iran, dan daerah subur lain dipelihara dengan sistem yang memastikan ketersediaan air selama musim tanam. Para pengawas irigasi ditunjuk secara khusus untuk menjaga aliran dan mencegah kecurangan atau perebutan akses air antar desa. Ketelitian ini menunjukkan bahwa ia memahami hubungan langsung antara stabilitas pangan dan stabilitas politik. Rakyat yang memiliki jaminan pangan lebih kecil kemungkinannya untuk memberontak atau mendukung pihak yang mencoba mengguncang kekuasaan. Dalam aspek sosial, ia memperlihatkan kecenderungan untuk memberi ruang kepada masyarakat agar menjalankan kehidupan dengan ritme yang teratur. Hukuman bagi pelanggaran hukum tetap diberlakukan dengan tegas. Namun masyarakat yang patuh dapat menjalani aktivitas tanpa gangguan. Ia tidak mengubah budaya setempat secara drastis, tetapi menjaga agar nilai-nilai moral kerajaan tetap dihormati. Keadilan, kesetiaan, dan kepatuhan merupakan prinsip utama yang digaungkan. Di sisi lain, kesejahteraan masyarakat tidak dikorbankan
dilakukan demi proyek ambisius semata. Keperluan umum seperti jalan, jembatan, dan tempat penyimpanan persediaan pangan tetap diperhatikan guna memudahkan perdagangan dan menjaga cadangan makanan. Secara militer, ia menyadari bahaya dari membiarkan pasukan hanya menjadi mesin perang tanpa kedisiplinan moral. Tentara Persia pada masa itu mendapatkan pelatihan mental selain keterampilan bertempur. Mereka diajarkan pentingnya kedisiplinan dan ketertiban dalam menjalankan tugas. Dengan pendekatan ini, pasukan tidak hanya menjadi alat tempur tetapi juga simbol kekuatan yang membawa ketertiban di kawasan kekuasaan Persia. Barisan militer diposisikan sebagai penjaga ketertiban, bukan sekadar penjajah wilayah. Prinsip tersebut terbukti efektif karena kekaisaran tetap utuh dalam pengaruh yang luas pada masa pemerintahannya. Dari sisi hubungan luar negeri, ia menunjukkan kecermatan diplomatik yang mencerminkan pemahaman mendalam mengenai dinamika regional. Ia tidak terjebak dalam dorongan untuk menunjukkan kekuatan berlebihan terhadap lawan politik. Sebaliknya, ia memilih jalur yang lebih anggun dengan memanfaatkan perjanjian, bantuan politik, serta dukungan kepada kelompok di luar wilayahnya yang dapat memberikan keuntungan strategis bagi Persia. Ini membuktikan bahwa dalam dunia kuno sekalipun, kepemimpinan yang matang tidak selalu identik dengan aksi militer, tetapi dengan kemampuan membaca peluang dan menjaga keseimbangan kekuatan antar negara. Ketika masa pemerintahannya mendekati akhir, stabilitas yang berhasil ia jaga menjadi bukti bahwa ia merupakan pemimpin yang mampu menavigasi tantangan sejarah dengan kejilan yang sulit ditandingi. Kekuasaannya menunjukkan bahwa keberlanjutan sebuah imperium sangat dipengaruhi oleh sifat pemimpin yang memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan mengelola manusia, bukan hanya memerintah dengan paksaan. Melalui kebijakan yang menekankan keseimbangan, disiplin, dan kestabilan, Artaxerxes pertama menegakkan ketahanan politik yang membuat kerajaan tetap berdiri kokoh melewati pergantian generasi. Pemerintahannya menjadi salah satu fase penting dalam perjalanan panjang kekuasaan Persia. Ia bukan penguasa yang mengandalkan popularitas atau narasi heroik, melainkan pemimpin yang membangun fondasi keteguhan melalui kesabaran serta kebijakan yang berpijak pada kehati-hatian, kecerdasan diplomatis, dan kesadaran penuh akan tanggung jawabnya menjaga tatanan dunia. Dengan contoh kepemimpinan seperti itu, namanya tetap mengisi lembaran sejarah sebagai simbol penguasa yang memahami esensi kekuasaan sejati, yaitu menjaga kehormatan negeri melalui ketenangan, ketegasan, dan komitmen terhadap ketertiban hingga akhir masa pemerintahannya. Dalam mengulas lanjutan perjalanan kekuasaan Artaxerxes pertama, semakin tampak bahwa ia merupakan sosok penguasa yang memberi ruang bagi keteraturan jangka panjang. Ia memandang kerajaan sebagai organisme besar yang harus dijaga keseimbangannya, bukan sekadar mesin perang yang terus bergerak tanpa arah. Dari cara ia mempertahankan stabilitas, terlihat bahwa ia memahami betul bahwa kekuatan sejati sebuah imperium terletak pada keteguhan struktur internalnya dan kemampuan mempertahankan harmoni di antara berbagai unsur masyarakat yang beragam. Tiap bangsa dalam wilayah kekuasaannya diperlakukan sebagai komponen penting yang harus dirawat agar tetap memberi dukungan pada pusat pemerintahan. Pendekatan ini semakin nyata ketika melihat kebijakannya dalam mengelola urusan provinsi jauh dari ibu kota. Ia mempercayai para pemimpin daerah sekaligus memastikan bahwa mereka tidak keluar dari garis kesetiaan. Pengawasan dilakukan bukan dengan ancaman berlebihan, tetapi melalui mekanisme laporan rutin dan inspeksi berkala. Model pemerintahan seperti ini memberikan keseimbangan antara kepercayaan dan kewaspadaan. Dengan demikian, Artaxerxes menciptakan kondisi yang memungkinkan berbagai wilayah menjalankan kehidupan sehari-hari dengan ketenangan tanpa merasa diawasi secara represif. Namun tetap dalam bingkai kekuasaan pusat yang tidak bisa diganggu-gugat. Selain itu, ia menaruh perhatian pada pembangunan jaringan jalan dan rute komunikasi. Pada era di mana pesan harus diantar oleh kurir berkuda yang melewati gurun, pegunungan, dan lembah, kemampuan mengirim perintah dengan cepat merupakan kekuatan besar. Jalur pos kerajaan Persia yang terkenal dengan kecepatan dan keteraturannya tetap dipertahankan dan diperbaiki. Perawatan menara sinyal dan tempat perhentian kurir menjadi bagian dari kebijakan infrastruktur yang tidak hanya memudahkan pengiriman kabar, tetapi juga mempercepat pergerakan pasukan bila diperlukan. Dengan menjaga jalur komunikasi tetap efisien, ia memastikan tidak ada kawasan yang terputus dari pemantauan pusat kekuasaan. Kehidupan istana pada masanya menggambarkan perpaduan
perpaduan antara protokol ketat dan tradisi lama yang dihormati turun-temurun. Para pejabat berkedudukan tinggi menjalani kehidupan yang diatur dengan penuh simbol kehormatan. Setiap upacara, tiap gerakan dalam ruang audiensi, dan tiap langkah diplomatik dijalankan berdasarkan aturan yang telah mengakar. Walaupun terlihat penuh kemegahan, di balik tata protokoler itu tersimpan cerminan struktur disiplin yang menjaga otoritas raja tetap suci dan tak tersentuh. Dengan menjaga martabat istana, ia menjaga gagasan bahwa raja adalah pusat tatanan dunia, tempat semua mata tertuju dan semua kesetiaan bermuara. Peran moral dalam pemerintahan juga tidak dapat dipisahkan dari citra kepemimpinannya. Ia dikenal menilai karakter pejabat dengan teliti, bukan hanya melihat kemampuan teknis mereka. Kejujuran, keteguhan sikap, dan kemampuan menghindari kesombongan menjadi tolok ukur yang ia hormati.